damai. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang contoh pelanggaran hukum dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Silahkan tonton dan simak videonya ya, semoga bermanfaat. Oke guys, itu tadi dia video tentang kemerdekaan. Sekarang kita lanjut untuk membahas materi contoh-contoh pelanggaran hukum. Kita saksikan sama-sama ya. Oke. Pelanggaran hukum yaitu tindakan seseorang atau sekelompok orang yang melanggar aturan dan tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Aksi anarkisme yaitu aksi yang marak terjadi di masyarakat dapat berupa tindakan melakukan kekerasan dalam berunjuk rasa, membawa air keras, memblokir jalan sehingga terjadi kemacetan, merusak fasilitas umum dan lain-lain, dan telah melanggar undang-undang tentang cara berunjuk rasa yang benar. Dan kita semua bisa melihat contoh gambarnya tadi. Di sini saya akan memberikan satu contoh dari aksi anarkis seperti demo anarkis mahasiswa merusak pos polisi. Dari kejadian tersebut, mahasiswa menuntut penuntasan skandal Bank Senturi yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan mahasiswa Universitas Alauddin Makassar itu berunjuk rasa dengan cara merusak fasilitas publik yang berada di sekitar Jalan Sultan Alauddin. Nah, itu termasuk adalah pelanggaran hukum guys. Kita telah melanggar undang-undang, kita telah mendemo secara tidak benar, kita berunjuk rasa dengan cara merugikan masyarakat sekitar juga, merusak fasilitas yang ada di situ. Itu adalah cara yang salah guys. Korupsi ialah tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak, yang pada umumnya melakukan hal seperti itu karena dorongan ingin memuaskan diri sendiri, di mana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, sehingga malah merugikan masyarakat. Satu contoh kasus yang saya berikan yaitu adalah kasus BLDI. BLDI adalah bantuan likuiditas Bank Indonesia yang bergulir sejak 1 dasawarsa lebih ya guys. Nah, kasus ini termasuk kasus korupsi terbesar yang berada di negara kita ini, negara Indonesia. Dan menurut keterangan KPK, kerugian negara dari kasus itu mencapai 3,7 triliun rupiah guys. Ini sangat merugikan negara kita, sangat merugikan masyarakat, merugikan perusahaan juga. Sangat-sangat melanggar hukum, melanggar undang-undang guys. Ya, kita bekerja seharusnya dengan tulus dan ikhlas. Kita melaksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Dan korupsi itu dijauh-jauhkan dari kehidupan kita ya guys. Terimalah apa adanya, rezeki itu tidak ada yang mengatur oleh yang di atas. Terorisme ialah suatu tindakan sekelompok orang untuk menentang suatu hal yang dianggap punya salah dan merupakan tindakan yang menyimpang serta menghalalkan segala cara untuk memberantas apa yang dianggapnya salah. Terorisme, saya mengambil salah satu contoh kasus terorisme di masa-masa pandemi COVID-19 saat ini guys. Seperti contoh dari bom gereja di Makassar, Sulawesi Selatan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021. Saat ibadah berlangsung guys, pelaku mengebom gereja itu, gereja Katedral Makassar. Juga pelaku itu menghantarkan nyawanya di situ alias bunuh diri. Saat ibadah berlangsung guys, saya sebagai umat Kristiani membayangkan gimana lah saat kondisi situ saya ibadah, terus teroris itu mengebom gereja itu. Sedih hati kita guys, sedih lah. Pelanggaran pengendara motor tidak memakai helm. Peraturannya sudah tertera jelas di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kita wajib berkendara bermotor dengan menggunakan helm yang telah terstandarisasi. Pelanggaran aturan ini bisa dikenakan hukuman penjara selama sebulan atau denda sebanyak Rp250.000. Oke, berikutnya tentang pelanggaran hukum yaitu kasus
pengendara motor tidak memakai helm. Jujur sebenarnya saya juga pernah mengalami seperti itu. Saya pernah ke jalan raya tidak menggunakan helm, tapi saat itu posisi saya dibonceng guys. Ya mau dibonceng maupun yang mengendara, kita harus memakai helm demi keselamatan kita. Ya kita sebagai anak muda juga, kita harus sudah bisa melatih diri kita untuk selalu menaati peraturan undang-undang, juga peraturan lalu lintas yang terutama. Kemana-mana kita harus memakai helm untuk keselamatan diri kita juga itu. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut membahas materi tentang penegakan hukum beserta contoh-contohnya. Kita bahas bareng-barengnya. Let's go. Penegakan hukum. Penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum terdiri dari yang pertama kejaksaan, kedua kehakiman, yang ketiga advokat, yang keempat lembaga pemasyarakatan, dan yang kelima itu kepolisian. Penyebab lemahnya penegakan hukum: yang pertama, intervensi dari pemerintahan atau pihak lain terhadap putusan pengadilan. Yang kedua, aparat penegakan hukum yang kurang berprofesional dan berintegritas. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Yang keempat, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Upaya peningkatannya: yang pertama, perbaikan sistem peraturan dan promosi aparat penegak hukum. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum dan lain-lain. Contoh penegakan hukum yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama, pemberian hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan. Yang kedua, pemberian sanksi kepada siswa yang tidak melaksanakan tugas. Contoh penegakan hukum yang ada di lingkungan masyarakat. Pertama, masyarakat menyerahkan pelaku tindakan kriminal kepada polisi. Yang kedua, polisi menangkap pelaku tindakan pembegalan yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, pengadilan memberikan vonis berat atau hukuman berat kepada pelaku tindakan pelecehan seksual. Contoh penegakan hukum yang ada di kehidupan negara. Yang pertama, adanya tilang bagi pelanggar lalu lintas. Yang kedua, adanya denda bagi orang yang telat membayar pajak. Yang ketiga, yang tersangka koruptor akan divonis berat atau dihukum berat oleh pengadilan. Guys, sampai di sini penjelasan materi tentang contoh pelanggaran hukum dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Simak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi anda semua. Thank you.